Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pelajaran kita, masih di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih di pembahasan tentang keutamaan zuhud terhadap kenikmatan dunia. Berikutnya muallif Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Beliau menyampaikan, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu ad-dai'ata fatarghabu fid dunya. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menumpuk-numpuk dhai'ah, yakni harta kekayaan. Fatarghabu fid dunya, sehingga kalian akan menjadi cenderung cinta kepada dunia. Hadis ini derajatnya hasan li ghairihi. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini jelas sekali kaitan hadis ini dengan bab, ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita umatnya supaya jangan suka menumpuk-numpuk harta, karena dengan demikian nantinya dikhawatirkan akan ada kecenderungan di dalam jiwa dan raga kita untuk cinta kepada dunia secara berlebih-lebihan. Oleh karenanya para ulama menjadikan hadis ini sebagai landasan tentang larangan memperbanyak harta, karena dia bisa memalingkan hati pemiliknya sehingga dia cenderung kepada dunia. Bangun tidur yang diingatnya dunia, lagi makan yang dia ingat dunia, sedang diam yang dia pikirkan dunia, sedang berjalan yang dia renungkan adalah dunia, bahkan mungkin sedang BAB saja ngelamunnya dunia. Begitu kan? Sehingga jiwa raganya dipenuhi dunia. Dengan demikian berarti kecenderungannya kepada cinta dunia. Efek berikutnya, dia akhirnya lalai, lupa terhadap kehidupan akhirat, dan itu berbahaya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, semakin tipis kesadarannya terhadap kehidupan akhirat, bahkan nyaris tidak punya lagi kesadaran untuk akhirat. Na'udzubillah. Dan fitnah dunia ini fitnah terbesar bagi umat ini. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka hidup ini
ambil dari dunia apa yang cukup bagi kita, apa yang cukup untuk kita menegakkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang-orang soleh terdahulu juga banyak yang kaya, namun kekayaan mereka ya dibarengi dengan kedermawanan. Apa yang mereka ambil secukupnya untuk kebutuhan mereka. Sisa dari kekayaannya itu mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka kaya raya tapi bukan untuk apa, Bu? Bukan untuk pamer-pamer kekayaan. Mereka kaya raya bukan untuk koleksi barang-barang berharga. Gengsi kalau orang kaya pakai jam tangan harganya jutaan. Ya, orang kaya itu ya jam tangannya minimal ratusan juta. Kalau bisa yang miliar. Ada, Bu, orang yang jam tangannya miliaran? Ada. Begitu ya. 1,2 miliar. Ya. Padahal yang berharga bukan jam tangannya itu. Yang berharga itu adalah waktunya. Ya kan? Jam tangan harga 100.000 dengan yang 1,2 miliar kan sama saja, sama-sama menunjukkan waktu. Dan yang berharga itu waktunya, bukan jam tangannya. Nah, jadi orang beriman itu kalaupun kaya raya, dia bukan untuk koleksi barang-barang berharga. Tapi untuk apa? Untuk menegakkan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyebarkan sebesar-besarnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi umat. Begitu. Dia kaya, kekayaannya dipakai misalkan bikin pesantren. Dia kaya, kekayaannya dipakai buat bangun masjid yang semua operasionalnya dia tanggung. Enggak ada kotak infak di masjid itu. Kenapa? Semua biaya operasionalnya ditanggung oleh pewakaf dan pembangunnya. Nah, ini kan luar biasa. Ya, Ibu. Orangnya mungkin sederhana saja. Ya. Rumahnya cukup satu, toh yang ditempatin juga satu. Tapi kekayaannya menjadi aset jariyah, pahala jariyah. Masya Allah. Itu yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang kaya. Jadi bukan mencelak kekayaannya, tidak. Tapi bagaimana kita itu bersikap dengan keberlimpahan yang Allah anugerahkan kepada sebagian orang. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, kebutuhan kita itu kan tidak banyak, Ibu ya. Apalagi sudah tua, butuh apa tuh orang tua? Gitu ya. Ya. Rumah cukup aja yang cukup buat kita. Gede-gede juga susah ngurusnya. Gitu kan? Ibu cuman berdua sama suami ibu, sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek. Masa mau bikin gedung sigrong 3 tingkat? Sudah enggak kuat naik tangganya juga. Gitu ya. Cukup tipe 36, enak beberesnya, begitu ya. Yang penting halamannya luas gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Artinya buat kita secukupnya. Kalau berlebih buat kebutuhan kita, silahkan dermakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata, marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nu'alij khussan lana. Faqala ma hadha? Faqulna qad waha. Fanahnu nuslihuhu. Faqala ma aral amra illa a'jala min dhalik. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadil Bukhari wa Muslim. Wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Dari Abdullah bin Amr bin As, beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan
melewati kami yang sedang memperbaiki khus. Ya, khus itu barakallahu fikum. Ya, dikatakan di sini rumah yang terbuat dari kayu, atapnya alang-alang, barakallahu fikum. Kemudian sedang diperbaiki dengan tanah. Nah, itu namanya khus. Ya, rumah sederhana lah. Begitu ya. Wa nahnu nu'aliju khussan lana. Faqala ma hadza? Kata Nabi, apa yang kamu lakukan ini? Kemudian kami menjawab, qad waha. Rumah ini sudah hampir roboh. Fanahnu nuslihuhu. Maka kami sedang memperbaikinya, ngerehab rumah, sudah mau roboh. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma aral amra illa ajala min dzalika. Aku kira kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajal kita lebih cepat dari rusaknya rumah ini. Tentu ini yang dimaksud adalah teguran, nasihat dari Nabi, peringatan dari Nabi bahwa jangan berlebih-lebihan ya terkait dengan tempat tinggal, jangan berlebih-lebihan terkait rumah. Ya, kenapa? Karena barakallahu fikum, yang lebih cepat pada diri kita itu bukan rusaknya rumah. Yang lebih cepat itu adalah kematian kita. Artinya ya secukupnya saja. Direhab silahkan direhab, tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini memberikan beberapa pelajaran bagi kita. Pertama, ngarehab rumah itu boleh jika memang rumahnya perlu direhab. Ada yang rusak, ada yang mau roboh. Kalau tidak diperbaiki kan bahaya, malah nanti niban kita. Bisa saja saat kita tidur. Ada yang bocor ya diperbaiki, tidak masalah. Ngarehab rumah itu boleh. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi sewajarnya. Kalau ngerehab rumah berlebih-lebihan, apalagi sambil memaksakan diri karena gengsi, ya, ngerehab rumah tapi ngutang, gitu ya. Demi apa? Demi nanti kalau jamu, ya tamu waktu Idul Fitri tidak malu, gitu ya. Ayo serba direhab, tapi maksakan diri padahal tidak mampu, gitu ya. Barakallahu fikum. Ada orang itu ngarehab WC saja, ibu, bisa bikin satu rumah baru. Jadi, WC-nya ada WC basah, ada WC kering. Ya. Kita tidak pernah tahu itu WC kering itu modelnya gimana, gitu kan. Dapur saja dua, ada dapur basah, ada dapur kering, ada dapur kotor, ada dapur bersih. Ya. Barakallahu fikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran berikutnya, apa yang kemudian dilakukan Nabi di sini menjadi pelajaran bagi para imam, para pemimpin. Untuk apa? Untuk memantau keadaan orang-orang yang di bawah kepemimpinannya. Ada ibu negara di sini? Ada ibu negara? Barangkali mau daftar. Gitu. Taib. Ibu yang dirahmati Allah. Misalkan, ya kita ini seorang pemimpin. Maka namanya pemimpin, berusahalah turun ke rakyat, turun ke lapangan, memantau keadaan. Ya, jangan hanya cukup ya laporan dari para pengawalnya saja, para menterinya saja. Tapi turun ke lapangan bagaimana bisa menyaksikan secara langsung. Ya. Supaya apa? Supaya tidak ada dusta di antara kita. Gitu kan? Karena kadang laporan itu tidak sesuai fakta.
siap-siap beres listrik 100%. Ya, ternyata belum ada listrik. Jalan sudah bagus, ternyata masih berlubang-lubang. Ya, situasi terkendali, ya padahal ya tidak terkendali. Begitu. Maka turun ke lapangan memantau, mengecek, melihat, kemudian memberikan solusi, kan begitu. Menyuruh mereka, ya, menyuruh orang-orang yang di bawah kepemimpinannya untuk kemudian punya kepedulian terhadap semua perkara yang mengantarkan kepada keselamatan dunia dan juga akhirat. Berat memang jadi pemimpin tuh, Bu. Makanya ahli sunnah wal jamaah mendoakan kebaikan untuk para pemimpinnya, karena kebaikan mereka menjadi kebaikan juga bagi para rakyatnya. Buruknya mereka sejatinya menjadi keburukan bagi para rakyatnya. Begitu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Taib. Ya, kecil-kecilannya kita sebagai pimpinan di rumah tangga, kan? Ibu suka doakan suaminya, Bu? Doakan suami. Dia itu tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya besar. Pemimpin, kan? Pemimpin di rumah tangga. Doakan pemimpin itu dengan kebaikan. Nah, suami itu, ibu itu pemimpin di rumah tangga. Bisa membawahi ibu, bisa membawahi ibu-ibu, gitu ya. Bisa membawahi anak keturunan. Ya. Ibu-ibu itu ibu dua, begitu kan? Taib. Nah, dia punya tugas yang begitu berat. Doakan dengan kebaikan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di sini juga ada pelajaran dari Nabi. Nabi mengingatkan bahwa dunia itu punya sifat ajil. Ajil itu cepat berlalu, cepat berakhir. Makanya di sini Nabi mengungkapkan bahwa ajal itu lebih dekat, lebih cepat daripada rusaknya rumah itu. Makanya rata-rata pemilik rumah itu lebih duluan mati ketimbang rumahnya yang roboh. Ya tidak, Ibu? Ya, saudara-saudara kita yang duluan meninggal dunia itu rumahnya kan masih kokoh berdiri. Ya kan, Ibu? Jadi ajalnya kita itu lebih cepat ketimbang cepatnya kerusakan rumah. Ya. Justru kita yang biasanya lebih duluan tumbang, lebih duluan roboh, lebih duluan binasa, meninggalkan alam dunia yang fana ini. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, supaya kita berhati-hati di dalam menjalankan kehidupan ini, karena hakikatnya dunia ini akan kita tinggalkan dan yang akan segera menghampiri kita itu adalah kematian. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dari sini juga kita mengambil pelajaran bahwa seorang itu harus menempatkan kematian tepat di hadapan matanya. Jadi yang selalu terngiang-ngiang, yang selalu terbayang-bayang, ya, di dalam mata, di dalam telinga, di dalam hati sanubari, itu adalah kematian. Kematian. Kenapa? Karena kematian itu sangat dekat. Dan kematian itu berarti akhir bagi kita untuk kemudian kita membekali diri ini. Barakallahu fikum. Maka jangan terfitnah oleh dunia. Jangan berlebih-lebihan dalam dunia. Dunia secukupnya saja.
ambisi terhadap dunia secukupnya saja. Kita sebagai mukmin harus punya ambisi yang lebih besar kepada kehidupan akhirat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dari sini juga kita memahami bahwa seseorang itu tidak boleh menyibukkan diri dengan amal dunia saja, yang kemudian dapat melalaikan dirinya dari kehidupan akhirat, melupakannya akan perjalanan yang sebentar lagi akan dilaluinya. Itulah perjalanan setelah kita meninggalkan alam dunia ini. Maka harus selalu punya motivasi besar di dalam hidup ini untuk kebahagiaan dan keselamatan akhirat. Apa motivasi besarnya, Ibu? Motivasi besar untuk kita selalu fokus kepada akhirat itu apa di antaranya? Iya. Kita harus iman kepada adanya pahala di sisi Allah. Bahkan pahala yang begitu istimewa, yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini. Pahala surga. Itu upah jika kita itu ibadah. Itu upah jika kita itu ta'ah, taat kepada Allah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini motivasi yang harus selalu ada dan harus diimani. Karena kalau tanpa iman ya tidak bisa. Ya. Bu, orang kalau di dunia ini termotivasi karena apa? Di dunia ini. Ada orang bela-belain hujan-hujanan tidak peduli. Ya, panas-panasan. Ya, tidak peduli. Harus lembur, oke, tidak apa-apa. Begitu kan? Apalagi mau lelah, mau letih, capek, tidak apa-apa, tidak peduli. Kenapa? Karena ada motivasi di dalam dirinya. Tanggal 1 nanti ada yang masuk ke rekeningnya. Ya kan, Ibu? Itu motivasi dunia. Nah, kita ini hidup kan bukan di dunia saja. Kita ini punya iman. Kita iman kepada kehidupan akhirat. Coba kita ganti itu motivasinya. Ya. Kita ganti motivasinya dengan target pahala surga Firdaus. Bisa nggak, Ibu? Harusnya bisa. Mohon maaf ini. Orang kalau gaji bulanan, Ibu, orang kalau gaji bulanan kan belum ada gajinya itu. Ini tanggal berapa, Bu? Tanggal 8, berarti sudah pada gajian ya? Sudah kan? Maksudnya suami ibu gitu. Ya, ibu juga kan kecipratan ya, bukan kecipratan lagi, wong ATM-nya dipegang ibu gitu. Baik, Ibu, misalkan nih orang nih mati-matian, dia setelah dapat nih gajinya bulanan. Nah, sekarang mah rata-rata begitu, gaji bulanan. Ibu yang dirahmati Allah, dia 1 bulan lagi ke depan kan? Gaji bulan Februari sudah masuk belum? Belum ada itu. Belum ada. Tapi dia berani mati-matian itu untuk menanti yang di awal bulan Februari itu, padahal belum ada tuh. Dia capek mungkin dari tanggal 1 ini, dari tanggal 2 lah. Karena tanggal 1-nya gajian. Dari tanggal 2 dia capek-capek lagi ini. Tanggal 3 juga demikian. Tanggal 4-nya ya, hujan panas tidak peduli, macet tidak peduli, capek, pegel, encok nggak peduli, harus lembur, mengurangi jatah tidur, tidak peduli. Kenapa, Ibu? Ada motivasi besar. Tanggal 1 nanti, bulan depan, ada harapan. Begitu kan? Sudah ada belum? Belum, wong nanti tanggal 1 Februari. Belum ada.
Tapi orang begitu luar biasa. Nah, coba ganti yang 1 Februari itu diganti pahala surga Firdaus. Ya. Belum ada kan ibu surganya? Ibu pernah masuk jalan-jalan gitu? Belum kan? Belum ada kan? Nah, kenapa kita nggak tergiur gitu loh? Kenapa kita itu nggak tertarik dengan pahala yang disimpan itu? Dengan pahala yang belum ada itu? Sebagaimana gaji bulanan itu belum ada juga kan? Dan juga belum tentu ada. Ya, ibu. Ini loh pasti ada. Karena itu janji Allah. Berarti kan sama ini modelnya. Ada harapan besar, ada keyakinan bulan depan nih saya dapat. Nah, kenapa kita kemudian tidak bisa seperti itu untuk akhirat kita? Ada surga loh di depan. Kapan kita dapat? Bisa jadi besok lusa. Ya kan? Tidak nunggu sebulan malah ibu. Bisa jadi besok lusa. Saat kita mati kan? Mati kan bisa besok. Bisa ibu? Bisa. Tidak usah nunggu sebulan. Mati itu bisa besok. Tidak usah besok. Bisa 1 jam ke depan. Iya tidak ibu? Berarti kenapa kita nggak mau bersabar dengan lelah letih? Kenapa kita tidak mau bersabar? Ya dengan segala rintangan, cobaan. Mengurangi mungkin jatah tidur, jatah istirahat. Kenapa? Ada surga menanti. Kenapa nggak bisa begitu? Sedangkan untuk dunia kok bisa? Menanti sesuatu di bulan depan. Padahal juga belum pasti. Bisa saja banknya kena gempa, semua bank jadi konslet. Ya, uangnya nggak bisa ditarik. Bisa kan ibu? Bisa. Tapi ini loh pasti janji Allah. Ya ibu. Kalau ada orang nih ibu, dunia dengan surga itu kan jelas lebih baik dunia kan? Lebih istimewa, lebih berharga surga kan? Daripada dunia. Nah coba kita sambungkan nih. Kalau ada misalkan nih, ibu, suami ibu, sudah gaji kamu saya ambil ya, tapi saya ganti mobil baru. Mau nggak kira-kira? Ada orang datang nawarin gitu, nanti tanggal 1 Februari kamu nggak usah ambil gajimu karena saya yang akan ambil, tapi saya ganti dengan yang lebih baik. Apa itu? 1 unit mobil baru keluaran 2026 Januari. Misalkan ibu, kira-kira suami ibu mau nggak? Hah? Gajinya cuma 10 juta, mobil yang baru itu harganya 400 juta. Mau bu? Mau kan? Nah, kita ganti nih dunia ini dengan surga. Mau nggak? Harusnya mau. Bodoh sekali kalau nggak mau. Paham ibu? Kacida bodohnya. Terlalu ya, kebodohannya itu. Kalau kemudian Allah sudah menawarkan surga, kemudian kita nggak mau, padahal surga itu lebih baik dari dunia. Jadi nggak peduli ya Allah saya capek, yang penting saya dapat surga. Nggak peduli ya Allah saya nggak dapat dunia berlimpah, yang penting saya ada surga. Kan begitu harusnya. Ya. Tapi memang bodoh manusia itu ibu, nggak mau gitu loh, nggak mau diajak sholat, nggak mau. Diajak taklim, tidak mau. Nggak menarik taklim, apalagi di Khadijah. Ya, ustaznya itu aja, gitu kan. Misalkan ini, tidak tertarik untuk belajar Quran, tidak tertarik untuk infak, tidak pernah tergiur untuk sedekah, tidak pernah tertarik untuk ibadah. Ayo aja dunia yang dipikirkan. Kok jadi orang bodoh banget begitu? Ya. Ini Allah loh nawarkan surga,
Yang lebih baik daripada dunia, jelas tidak bisa dibandingkan dengan dunia, saking mewahnya, saking mahalnya surga itu. Kenapa tidak mau? Ya. Bisa dipahami Ibu? Nah, coba ya, orang tuh cerdas sedikit gitu, supaya tidak terfitnah oleh dunia. Ayo aja dunia. Itu di otaknya itu dunia aja. Kok bodoh sekali Anda itu hidup. Ya. Kenapa enggak ke akhirat? Allah sudah menyediakan surga. Ya. Ya, Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Itulah hebatnya iman. Hebatnya keimanan. Lelah, letih, rintangan, hambatan, tantangan, ya, akan dia hadapi ya dengan kemantapan. Sehingga apa? Tujuannya jelas, ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menjalaninya dengan mantap, ya. Tidak peduli dia lelah, tidak peduli dia letih, tidak peduli dengan segala macam hambatan, rintangan. Saya sedang menuju surga Allah, saya ingin dapat surga Allah. Ya. Barakallahu fikum. Nah itu motivasi besar. Harus ada motivasi besar di dalam diri kita itu, ya, sehingga kita tetap terjaga, ya, spiritnya, semangatnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, sama Ibu juga datang ke sini, harus dijaga itu spiritnya. Ibu ngapain datang ke sini? Harus dijaga itu. Kepentingannya apa? Satu, Ustaz, hanya ingin belajar saya. Kenapa ingin belajar? Supaya saya dapat ilmu. Memang kenapa ilmu? Ilmu itu memudahkan saya ke surga. Itu harus dijaga begitu. Jangan banyak kepentingan. Ibu kalau ngaji banyak kepentingan, nanti ilmunya malah nggak dapat, gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kenapa Bu ngaji? Mau nagih hutang Ustaz, gitu. Kebetulan si fulana hadir sekarang, ya. Makanya saya jaga di pintu, gitu. Barakallahu fikum, ya. Bukan tidak boleh melakukan hal-hal yang lain, tapi fokus kita di sini belajar. Fokus kita di sini belajar. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Wa an Ka'b bin Iyadh qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Ini ya yang tadi kita sampaikan. Dari Ka'ab bin Iyadh, beliau bercerita, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap umat itu mempunyai fitnah, mempunyai ujian, mempunyai cobaan. Masing-masing ada ujian dan cobaannya. Wa fitnatu ummati al-malu. Dan cobaan ujian bagi umatku adalah harta benda. Umatku di sini siapa? Umat Nabi, yang awamnya, yang alimnya, berarti masuk. Ya. Yang alimnya juga sama, Ibu. Yang berilmunya juga sama. Mereka akan diuji dengan godaan harta. Ya. Oh, luar biasa itu. Harta itu hijau ranum, kan begitu dunia itu. Harta itu bisa menipu. Bisa menipu. Jadi itu fitnah bagi umat Rasulullah. Ujiannya adalah harta. Maka yang alimnya, yang ngalimnya harus hati-hati dari fitnah harta. Yang awamnya juga lebih-lebih lagi. Ya. Kalau orang alim saja bisa terfitnah oleh harta, bagaimana lagi dengan awamnya? Barakallahu fiikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Dari hadis yang mulia ini terdapat penjelasan tentang ujian yang Allah ujikan kepada umat ini, yang tentu harus menjadi perhatian dari umat ini. Ternyata Allah memberikan ujian kepada umat ini, dan ujian terbesarnya adalah al-mal, harta kekayaan. Dengan harta inilah kemudian akan tampak kebenaran iman seseorang, komitmennya mereka terhadap agama ini, akan nampak suci dan tidaknya jiwa mereka, gigih dan tidaknya mereka di dalam memegang manhaj ini. Itu. Jadi ujiannya adalah harta. Bagaimana seseorang ketika diuji harta, maka itulah kualitas dirinya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dulu lagi miskin, rajin ngaji. Ketika usahanya berkembang, dia jadi hartawan, tidak nongol lagi di pengajian. Terus di mana dia? Oh, ada di kafe, sering meeting. Oh, ada di tempat karaoke. Kenapa? Ya sedang menjamu klien gitu. Terus majelis ilmunya gimana? Enggak pernah disentuh ya. Enggak pernah disentuh, enggak pernah hadir, enggak pernah kelihatan dia. Nah ini berarti terfitnah enggak ibu? Terfitnah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Ada orang begitu bu? Ya ada, makanya disampaikan supaya jadi pelajaran ya. Dulu ketika miskin ada dia di majelis ilmu, tapi setelah usahanya berkembang jadi hartawan, hilang dia dari majelis ilmu, hilang dari peredaran ya. Na'udzubillah. Ya seharusnya dia harus lebih rajin lagi. Kenapa bu? Kalau sudah berharta kan tidak pusing mikir harta, iya tidak? Harusnya kan begitu ya. Kita yang tidak terlalu berharta ini, kalau ngebayangin orang yang kaya kan nikmat banget gitu. Iya enak ya kalau orang kaya itu. Usahanya jalan, dianya punya waktu luang. Ya bisa ngaji itu sehari 3 kali, 5 kali, begitu kan? Kenapa? Dia nggak usah mikir lagi sumur dapur kasur gitu. Dapur saya ngebul apa tidak hari ini. Dia punya harta itu bisa untuk 7 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Ya ibu, harusnya dia lebih rajin lagi, harusnya dia lebih semangat lagi. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Menunjukkan bahwa kita ini manusia banyak PR-nya. Sering tidak lulus kalau diuji dengan harta. Ya ibu, sering tidak lulus kalau diuji dengan kenikmatan, ya kelapangan, keberlimpahan. Ya, saya sering mengumpamakan, kalau kita naik pesawat itu ibu, coba kalau pesawatnya anteng-anteng aja, cenderung orang itulah lalai. Ada yang main game di HP-nya, ada yang nonton, apalagi di pesawatnya ada apa ini namanya? Ada layarnya itu. Pesawat ke luar negeri kan ada itu. Ada tombol-tombol layarnya di depan. Oh, itu perjalanan umroh itu selesai 4 judul film gitu ya. Kenapa? Nyaman sekali, nggak gateng itu pesawat itu 8 jam. Ayo saja nonton. Wih, film-film barat ini. Nostalgia dia. Dulu masa-masa sekolah sering nonton. Padahal mau umroh. Ada yang suka begitu, Bu? Ini yang di sana ya, bukan yang di sini ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Coba kalau lagi nggak gateng itu, sedang tenang, rata-rata lalai. Ada yang milih tidur, ya.
Abu Naum sama Ummu Naum. Ya. Tidur aja itu. Ada yang milih ngobrol, ternyata yang diobrolkan orang lain, ngegibah. Ya. Mumpung kita ada di awang-awang, nggak ada di darat, digibahin semua orang Balikpapan itu. Ya. Ada juga yang main game tadi itu. Sedikit tuh yang pakai baca Quran, pakai zikir. Ya. Sedang tenang. Coba kalau turbulensi. Ibu, kalau pesawatnya turbulensi apa yang terjadi? Oh, semua zikir. Allahu Akbar, astagfirullah, taubat ya Allah. Begitu kan, Bu? Pernah ya? Pernah ngerasain nggak, Ibu? Alhamdulillah, saya juga pernah berkali-kali malah. Oh, semuanya teriak ingat Allah. Semuanya teriak ingat Allah. Tuh, itu sudah gambaran manusia itu, walaupun satu pesawat ya. Tapi itu gambaran kebanyakan manusia itu memang begitu. Kalau sedang tenang, kalau sedang anteng cenderung lalai. Tapi kalau sedang diuji dengan kepahitan, dengan kegentingan, dengan kesempitan, cenderung dia ingat kepada Allah. Jadi sebetulnya pengen yang mana nih, Bu? Ya. Pengen diuji dengan yang mana ini? Ya kalau milih kan, Ustaz ujiannya soal ujiannya yang enak-enak aja Ustaz. Ya itu kenyataannya begitu, yang enak-enak itu sering menjauhkan kita dari Allah, sering melalaikan kita dari Allah. Boro-boro bersyukur malah maksiat. Ya kan? Ya, masing-masing kita ya tentu berbeda-beda gitu ya. Tapi ini gambaran secara umum. Manusia itu sering tidak lulus dari ujian kenikmatan. Ya. Artinya apa? Ada kalanya, Ibu, seretnya rezeki kita, susahnya hidup kita itu justru itu yang terbaik bagi kita. Kenapa? Karena dengan itu kita selalu dekat kepada Allah, selalu bergantung jiwa raga kita kepada Allah, selalu taat kepada Allah, selalu tobat kepada Allah. Makanya disyukuri apa saja, soal ujiannya apapun disyukuri. Dan selalu berprasangka baik kepada Allah. Jangan ngelihat soal ujian orang, namanya nyontek itu. Ya. Sudah, ujian kita saja hadapi, apa soalnya? Jawab dengan baik dan benar. Jangan ngelihat soal ujian orang, wih enak ya kamu mah soal ujiannya. Belum tentu dia bisa jawab, Bu. Belum tentu. Kamu mah soal ujiannya kenikmatan, kelapangan. Kenapa? Soal ujian saya kesusahan. Jangan lihat punya orang. Orang juga belum tentu bisa jawab. Ya. Lihat saja punya kita. Hadapi nih. Soal ujian yang sedang dihadapkan ke kita itu soalnya seperti apa? Hadapi dengan baik, jawab dengan baik dan benar. Begitu. Kalau kita ingin selamat dan bahagia. Karena kuncinya di jawabannya, bukan soalnya. Ya Ibu, barakallahu fikum. Kemudian pelajaran berikutnya, nah ini yang tadi kita juga bahas, tingginya kecenderungan jiwa kepada harta benda. Jadi manusia itu punya kecenderungan yang besar kepada harta. Akhirnya apa? Ya begitulah orientasi obsesi manusia. Rata-rata kepada harta. Menilai orang juga dengan harta. Mempertimbangkan segala sesuatu juga pertimbangannya adalah harta. Kan begitu. Coba Ibu, kalau di satu majelis antara orang kaya dengan orang miskin, siapa yang kemudian lebih diistimewakan? Oh, pasti orang kaya. Silakan Orang kaya. Tapi coba kalau orang miskin di pojokan, minggir. Gitu ya. Kasihan. Gitu ya. Padahal tidak boleh begitu. Majelis ilmu itu untuk semuanya. Ya. Enggak boleh geng-gengan, Ibu, enggak boleh.
Ya. Ini Ustadz geng sosialita gitu ya. Itu di pojok kanan mereka kumpulnya gitu ya. Nanti gengnya fukoro masakin ya, pojokan belakang gitu ya. Kalau yang di paling depan itu siapa tuh? Ya. Misalkan ini enggak boleh begitu ya. Berbaur, kita ini dalam satu majelis berbaur dengan siapapun, sama kok kita ini semua di hadapan Allah. Yang membedakan itu adalah ketakwaan. Ya, yang membedakan itu ketakwaan. Nah, manusia itu kecenderungan kepada harta bendanya sangat besar, dan Allah tegaskan itu di dalam beberapa ayat. Di antaranya surat Al-Fajr ayat 20. Allah berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma," dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Ya, semoga bukan kita. Ya. Kemudian juga disebutkan oleh Allah, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Surat apa itu? Al-Adiyat ayat ke-8. "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Dan sesungguhnya manusia itu sangat bakhil karena saking cintanya kepada harta. Ini penyakit orang-orang kaya, bakhil dan sombong. Apa Bu penyakit orang kaya? Bakhil dan sombong. Orang miskin ada penyakitnya enggak? Sama ada. Apa orang miskin penyakitnya Ibu? Kalau orang kaya penyakitnya bakhil dan sombong. Kalau orang miskin itu penyakitnya toma. Apa toma Ibu? Tamak, rakus terhadap harta. Karena dia merasa miskin, barakallahu fikum, dia sampai kemudian lupa ibadah karena untuk memperbaiki kemiskinannya. Toma. Bisa juga penyakit orang miskin itu sombong. Kalau ada orang miskin sombong, namanya ya. Keterlaluan, ya. Biasanya yang sombong itu orang kaya. Orang kaya sombong wajar, wajib dihajar, gitu ya. Ini udah miskin sombong. Ya, miskin sombong lagi gitu ya. Udah miskin sombong. Nauzubillah. Bisa dia sombong penyakitnya, bisa juga. Banyak kok orang miskin sombong. Sombong itu kan menolak kebenaran. Ya, mungkin dia tidak merendahkan manusia, wong dia orang rendahan, miskin. Tapi dia menolak kebenaran, itu kesombongan yang sangat luar biasa. Udah miskin, tidak sholat, tidak mau ngaji, diajak ngaji malah ngomel-ngomel, gitu ya. Nah, itu sombong. Sudah miskin sombong. Ya. Bahkan bisa saja penyakit orang miskin itu ya mengarahkan dia kepada kekufuran. Banyak Bu, orang pindah agama gara-gara miskin. Gara-gara miskin, murtad dia. Nauzubillah. Taib ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ayat yang lainnya Allah juga menegaskan alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian. Apa itu? At-takatsur. Takatsur itu memperbanyak harta, berbangga-bangga dengan banyaknya harta. Nah, itu kecenderungan manusia. Semoga Allah jaga kita, lindungi kita dari kecenderungan yang berlebih-lebihan kepada harta. Bukan tidak boleh suka harta. Ya, semua kita pasti suka harta. Itu manusiawi kok, Ibu. Ada yang enggak suka harta di sini? Ya. Kalau Anda enggak suka harta, enggak normal, gitu ya. Kita ini hidup di alam dunia. Ada kecenderungan kepada harta, namun kita dibimbing supaya tidak berlebih-lebihan dalam mencintai harta. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Pelajaran berikutnya, tamak kepada harta benda, bergantung kepada harta benda, itu merupakan sabab timbulnya kerusakan. Kenapa? Karena bisa mewariskan sifat kikir, bakhil, pedit, ya, koret, kopet, seke, meseke, cap jahe mereka hese, ya. Itu ibu mewariskan sifat kikir, dan dari kikir itulah kemudian merembet kepada keburukan-keburukan yang lain, mengarahkan kepada memutuskan silaturahim. Dia itu tidak suka ngumpul-ngumpul sama kakak adiknya. Kenapa? Sudah bukan level lagi. Mereka itu fuqara masakin. Saya kan sudah kaya. Saya kalau kumpul dengan mereka virus, ya, alergi saya, nanti kena virus kemiskinan. Akhirnya terputus silaturahmi, ya, naudzubillah, terputus silaturahim. Itu ibu. Jadi satu kerusakan itu akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang lain. Kasihan, ya, banyak orang tuh curhat ibu, ketika dari keluarga itu kemudian strata sosialnya berbeda. Banyak sekali, kadang kasihan ya kalau ada orang curhat begitu tuh. Yang lebih ngenes lagi ibu, mertua atau orang tuanya itu tidak bijak. Ya. Ini ada ya keluarga sampai cerita satu keluarga. Jadi ibu, ini sebetulnya barakallahu fikum, ya, semuanya baik-baik saja gitu ya, artinya tidak miskin-miskin banget. Tapi ada yang kemudian mungkin lebih besar kekayaannya, adiknya kah atau kakaknya. Nah, si ibunya itu cenderung pilih kasih. Kalau giliran ke adiknya luar biasa, oh selalu dipuji-puji, ya. Padahal ibu yang dirahmati Allah, yang lebih berbakti itu kakaknya. Walaupun barakallahu fikum secara ekonomi tidak sebagus adiknya, tapi perhatian baktinya itu lebih istimewa anaknya yang miskin ini dibandingkan dengan anaknya yang kaya raya. Tapi demikian ya, orang itu kalau sudah disilaukan dengan dunia begitu, ya. Ada uang kamu saya sayang, tidak ada uang kamu kami tendang, begitu. Nauzubillah, kasihan kan? Pilih kasih, ya, pilih kasih. Maka ibu, jadi orang tua itu jangan begitu, kasihan anak kita. Jadi mertua itu yang bijak. Jangan menilai anak mantu kita itu dari sisi duniawinya. Bisa jadi anak ibu yang miskin itu lebih berbakti, lebih banyak memberikan kontribusi saat kita mati ketimbang anak kita yang kaya raya. Ini saya sampaikan karena yang curhat itu bilang mertua saya ngaji Ustadz, ya, jangan-jangan hadir di sini, ya. Itu orang tua saya itu ngaji Ustadz, nyunah katanya, ya. Kalau saya bilang belum ngaji ini orang ini, ya. Ngaji apanya, ya. Kalaupun ngaji jiping itu ngajinya, ngajinya kuping saja, masuk kiri keluar lagi dari kiri. Ngaji barhobe, bubar siji bubar kabe, ya. Ngaji apanya orang kayak gitu, ya. Ibu, puncak ilmu itu perubahan, puncak ilmu itu hidayah. Orang kalau belajar itu harus ada perubahan pada dirinya yang menunjukkan bahwa ilmunya bermanfaat. Kalau disebut mertua berarti sudah tua. Kok sudah tua enggak semakin bijak gitu loh. Harusnya semakin tua semakin bijak. Menilai anak dan menantu itu bukan dari dunianya. Lihat kesolehan mereka.
Lihat kesolehan mereka, lihat bakti mereka. Jangan segala sesuatu ditimbangnya dunia. Ya. Ketika anaknya yang miskin datang, cemberut. Ya. Cemberut. Tapi ketika yang datang itu anaknya yang kaya raya, oh luar biasa. Gitu ya. Ketika anaknya yang miskin tidak ada, dijelek-jelekkan ke anaknya yang kaya raya. Ya. Na'udzubillah, digibahi oleh orang tuanya sendiri, oleh mertuanya sendiri. Mau apa hidup ini, Ibu? Ya. Jangan begitu ya. Kasihan anak-anak kita itu. Orang tua itu harus bijaksana. Ya. Apalagi kita udah ngaji. Apa itu manfaatnya ngaji? Mang puluh-puluh tahun ngaji itu apa hasilnya? Ya. Harus ada hidayah yang kita dapatkan dari ngaji ini. Harus ada perubahan ke arah yang lebih baik yang kita dapatkan dari hasil ngaji ini. Ya. Jadi hijrah itu bukan untuk masuk grup, ya, the hijrah story. Ya. Hijrah itu bukan untuk sekedar ganti penampilan. Ya. Bukan sekedar ganti istilah. Dulu lu gue, sekarang ana antum. Ya. Ukhti sama akhi. Ya. Bukan itu saja. Yes, esensinya bukan itu. Tapi bagaimana akidah kita, iman kita semakin baik. Tutur kata, ya, lisan kita semakin tertata. Akhlak kita semakin baik, ibadah kita semakin rajin. Ya. Begitu. Ke orang tua semakin berbakti, ke saudara semakin menyayangi, ke sesama muslim semakin peduli. Dan begitu. Itu hasil dari ngaji, hasil dari belajar. Itu namanya hidayah. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Begitu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari fitnah dunia. Baik Ibu, sampai di sini saja. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Masih di pembahasan bab zuhud terhadap kenikmatan dunia. Masih panjang kayaknya hadisnya ya. Kita akhiri dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.